Pak, melihat dari 2 kali debat, tentu kan Aston sudah bisa menyimpulkan nih seperti apa, seberapa besar keyakinan untuk kemenangan di pilkada. Terus ini melenceng dari tema debat ya. Terus ketika nanti setelah dilantik nih, di Tebu pernah terjadi dan di daerah lain pun pernah terjadi. Setelah dilantik tidak harmonis. Nah, untuk keharmonisan Aston ini, skema apa yang akan dibuat setelah dilantik nanti itu? Baik, yang pertama, setelah 2 kali debat dan berdasarkan hasil kami ke lapangan dari desa ke desa, dari dusun ke dusun, kami optimis Aston akan berada di lebih kurang 70%. Kemudian terkait dengan keharmonisan antara bupati dan wakil bupati, ini sangat mudah menjaganya. Bupatinya ngerti dengan wakilnya dan wakilnya ngerti dengan posisinya sebagai wakil. Insya Allah semua berjalan dengan lancar. Itu intinya, kata kuncinya itu. Ini Pak Amdi. Baik, terhadap penanganan jalan di Kabupaten Tebo ini jalan kabupatennya ada 1.400 km. Kondisi baik ini baru sekitar 60%, ini pun masih kurang dari 60%. Berkaitan dengan itu, skema yang kita lakukan, pertama peningkatan untuk ruas-ruas tertentu. Sedangkan ruas yang lainnya kita lakukan pemeliharaan. Pemeliharaan ini tentu kita dapat melakukan dengan menggunakan penanganan titik-titik tertentu. Misalnya jalan itu rusak, ruas jalan itu 5 kilo. Ternyata yang rusaknya itu spot-spot itu mungkin ada 500 meter, 5 meter. Kita perbaiki yang rusak itu sehingga 5 kilo akan optimal. Inilah yang dikatakan dengan penanganan titik-titik tertentu. Kami upayakan bagaimana jalan mantap tercapai dengan kecepatan 40 km per jamnya dilakukan. Dengan cara tadi, yang pertama peningkatan jalan dan kedua pemeliharaan jalan. Apalagi sekarang ketentuan sudah ada. Kita bukan hanya dana APBD, bukan hanya dana DAK, sudah ada aturan pemerintah sekarang terkait dengan impres jalan. Karena APBN bisa untuk menangani jalan-jalan desa dan jalan-jalan kabupaten. Tergantung bagaimana kita menyebutnya ke pusat. Izin Pak, saya ingin bertanya dengan Pak Wagub. Ketiga, silakan. Tunjuk ya. Izin Mas Wartono, tadi kan waktu debat tadi kan ada disinggung persoalan hukum ya, terkait KKN, korupsi dan nepotisme. Nah, untuk menjaga baik itu cabut maupun wakilnya dan juga terhadap UPD nanti yang bakal dipimpin untuk mencegah terjadi korupsi, itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan ketika sudah dipimpin nanti? Iya, tadi memang sempat saya singgung masalah KKN. Jika tertulis saudara 02, apakah bisa menerapkan tindakan KKN terhadap saudara-saudaranya yang artinya ada punya jabatan dan juga usaha. Oleh karena itu memang benar-benar sangat sulitnya luar biasa kalau tidak ada KKN. Sehingga memang untuk tidak bisa kolusi atau nepotisme namanya manusia ini sangat sulit ditinggalkan. Maka saya ragu ketika nanti terpilih dia tidak akan KKN karena keluarganya yang saat ini punya jabatan, punya usaha. Ini saya yakin akan sulit. Oleh karena itu tergantung kepada masyarakat sekarang seperti apa cara menilainya agar Kabupaten Tebo ini maju, Kabupaten Tebo ini terbebas dari korupsi, kemudian APBD Kabupaten Tebo ini utuh, maka ya pilih pasangan calon yang bersih dari KKN. Terima kasih. Satu lagi. Terkait budaya nih, Tebo ini satu-satunya kabupaten yang dalam pemerintahan ya itu tidak ada di mana satu hari misalnya ada pakaian adatnya. Depannya gimana? Apakah itu mau dipakai seperti itu? Baik, terima kasih. Terhadap hal-hal yang belum kami sampaikan pada misi dan misi kami, sesungguhnya sudah ada beberapa di program kami. Tapi karena waktu terbatas, kami tidak bisa menyampaikan. Kami mohon juga ini bantuan dari rekan-rekan media agar dapat menyebarkan luas ini kepada masyarakat. Antara lain ada kebijakan kami
di Dinas Pendidikan. Kami akan menggratiskan pakaian seragam anak SD dan SMP. Kemudian kita juga akan memberikan santunan bagi kematian. Ini ada juga dalam program kita. Ini belum kita masukkan. Terkait tadi dengan pakaian adat setiap hari itu, ini nanti akan kita bicarakan karena kita memang adat dan budaya ini betul-betul kita akan lestarikan. Akan kita kembangkan adat istiadat yang ada di desa-desa dan di kabupaten. Jadi ini beberapa hal. Kami mohon bantuan rekan-rekan sekalian. Mungkin tidak semuanya dapat kami sampaikan ketika debat karena waktunya terbatas. Melalui rekan-rekan sekalian ini dapat diberikan penjelasan kepada masyarakat, dapat kepada masyarakat sehingga masyarakat betul-betul memilih dengan cerdas sehingga tidak menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Mantap. Good.